Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pelajaran yang keempat dengan judul Taat Perintah Tuhan, Bukti Mengasihinya. Kita akan buka kitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami, dan layak dipuji dan disembah. Pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan berkati kami, pimpin kami, dan Tuhan mengajar kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami berserah dan bersandar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita tentang hukum kasih. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan seluruh kehidupan kita. Pikiran, akal budi, roh, jiwa, kita semuanya mengasihi Tuhan. Dan juga kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kasih itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya disimpan dalam hati, tetapi perlu dibuktikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus pada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Yesus Kristus, maka orang tersebut harus melakukan atau taat kepada perintah-perintahnya. Itu yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan juga itu merupakan pesan atau ajaran yang diberikan juga bagi kita orang-orang percaya. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus dan mengasihi Kristus dengan seluruh kehidupan kita, seharusnya lah kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ada banyak ya. Semua yang ada di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengasihi dia, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita peduli terhadap orang lain, bagaimana kita memberikan perpuluhan dan persembahan. Banyak sekali perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita pelajari setiap hari atau setiap minggu. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak terpaksa, oleh karena kasih kita. Karena ketaatan merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tentunya tidak mudah ya untuk taat 100% kepada firman Tuhan. Oleh karena kita masih hidup di dunia ini dan kadangkala ada kedangkingan kita yang terus mengikat kita, yang terus membawa kita untuk menjadi tidak taat. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan saat kita ada di dunia ini, karena kita adalah orang yang berdosa, kecenderungan kita selalu berbuat dosa. Inginnya berbuat taat, tetapi seringkali kita gagal oleh karena kita lebih mengikuti hawa nafsu kita lebih mengikuti kedagingan kita. Tetapi
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan oleh karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu melakukan semua perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi luar biasanya Tuhan Allah tahu itu ya, tahu kelemahan kita. Oleh karena itu dia memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus meminta kepada Bapa untuk seorang penolong diberikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan penolong itu akan terus ada di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Itu janji Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah digenapi ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Roh Kuduslah yang memampukan kita, mendorong kita untuk mengucapkan semuanya itu. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita tidak mau berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tidak bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita, tetapi semuanya kita kalahkan dengan ego kita. Saat kita sungguh-sungguh berserah kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dan mengendalikan ego kita. Saat kita harus mengambil keputusan-keputusan yang ada dalam kehidupan kita menghadapi setiap persoalan dan permasalahan, Roh Kudus yang akan menolong kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saat Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyerahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang akan terus menolong Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara sehingga hidup Bapak Ibu Saudara senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan saya bersyukur oleh karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada pimpinan Roh Kudus. Hari demi hari saya boleh terus belajar hidup taat kepada Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan saya, bukan oleh karena kemampuan saya, tetapi oleh karena pimpinan Roh Kudus. Itulah juga yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jika kita amati, ternyata kehidupan kita memiliki suatu karakter yang unik, ya, yang berbeda dari dunia ini. Di ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang yang belum percaya di dunia ini. Kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus perintahkan untuk kita mengasihi musuh kita, mendoakan mereka. Kalau orang yang tidak percaya mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan itu tidak apa-apa, tetapi bagi kita orang-orang percaya, berbohong dalam hal apapun itu, bahkan demi kebaikan, itu merupakan suatu hal yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu adalah dosa bagi kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memberi pengertian itu, hikmat dari Allah lah yang memberi pengertian itu, sehingga kehidupan kita sangatlah berbeda dengan dunia ini. Jadi jangan heran ketika kita menjadi orang-orang yang kadangkala dikucilkan oleh dunia ini, kadangkala dipandang aneh oleh dunia ini. Oleh karena memang
Dalam firman Tuhan dikatakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, dunia tidak mengenalnya. Kita yang ada di dalam Yesus Kristuslah yang mengenalnya. Ada perintah-perintah yang bagi dunia ini tidak masuk akal. Perintah Tuhan dalam firman Tuhan bagi dunia ini merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, semua perintah yang ada dalam firman Tuhan itu adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama terus hidup taat kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Meskipun ketaatan kita mungkin dipandang dunia ini suatu kebodohan, tetapi bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang diperhitungkan dalam kehidupan kita, yang pada saatnya nanti Tuhan sudah menyiapkan upah dan mahkota kehidupan oleh karena kita taat dan setia sampai akhir hidup kita. Mari kita bersama-sama terus menyerahkan kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami belajar bagaimana kami mengasihi Engkau dengan membuktikan melalui ketaatan kami. Taati seluruh firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Dan bila semuanya itu boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menolong. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.